Kabut asap tebal kembali menyelimuti Pekanbaru Riau akibat kebakaran hutan dan lahan. Kualitas udara yang buruk membuat sekolah beralih ke pembelajaran daring. Tidak hanya itu, asap juga membuat kasus ISPA meningkat hingga mencapai 800 kasus. Tidak hanya sekedar faktor alam seperti kemarau yang berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan juga terjadi karena sengaja dibakar oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Kebakaran hutan dan lahan di Riau belum teratasi. Kabut asap kian pekat hingga mengancam kehidupan warga. Pembelajaran tatap muka di Pekanbaru dialihkan ke daring. Kebijakan ini berlaku bagi siswa PAUD, TK, SD hingga SMP untuk mencegah dampak buruk polusi udara. Meski sudah ada edaran wali kota terkait pembelajaran daring, sejumlah wali murid masih mengantar anak ke SD Negeri 36 Pekanbaru. Pihak sekolah kemudian meminta mereka kembali pulang dan belajar di rumah. Sementara itu, data Dinas Kesehatan Riau hingga 20 Agustus 2026 ada 800 orang terpapar ISPA akibat karhutlah. Pekanbaru menjadi daerah dengan kasus terbanyak mencapai 325 orang dengan anak dan lansia paling terdampak. Jadi peningkatan yang sangat signifikan. Jadi ada peningkatan sekitar 860 kasus dari bulan sebelumnya. Jadi kami harapkan kepada masyarakat yang di wilayah terdampak untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ataupun kalaupun ada aktivitas di luar ruangan yang menggunakan masker. Di Kalimantan, sejumlah anak-anak pun terpaksa mempertaruhkan kesehatan mereka demi tetap bersekolah. Setiap hari mereka harus membelah asap kebakaran menuju ke sekolah dan di sekolah mereka pun terpaksa mengenakan masker karena asap mengepung. Asap mengganggu nggak? Ganggu. Mengganggunya gimana? Di pernapasan. Pernapasan ya. Yang biasanya tidak menggunakan masker sekarang menggunakan masker ya. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di Indonesia memang semakin menggila. Bahkan data satelit NASA pada sepekan terakhir memperlihatkan ratusan jumlah titik api nyaris menutup di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan. Selain faktor alam, yakni fenomena El Nino dan kemarau panjang, faktor lain penyebab kebakaran juga terungkap. Kebakaran terjadi karena sengaja dibakar. Di Bangka Belitung, dua pemuda terekam kamera sengaja membakar sebuah lahan di Jalan Flamboyan, Desa Padang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur. Salah satu pemuda turun dari motor dan menyalakan korek api di tumpukan rumput ilalang. Akibatnya, lahan seluas 40 x 60 meter persegi terbakar. Menurut Kapolres Belitung Timur, aksi pemuda itu terjadi pada 20 Agustus dan keduanya telah ditangkap pada 23 Agustus. Tak hanya satu kasus pembakaran, Bareskrim Polri pada 23 Agustus telah merilis adanya 72 orang telah ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Salah satu alasannya adalah pembukaan lahan untuk sawit. Rata-rata modus operandi pada 9 Polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis. Karhutlah memang tidak bisa dianggap enteng. Kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan pun tidak sedikit. Pada tahun 2019, BNPB bahkan menyebut sepanjang tahun tersebut Indonesia mengalami kerugian hingga 75 triliun rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.